Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara merakit ataupun merangkai sebuah power amplifier. Dalam merakit sebuah power amplifier, di sini kita itu harus mempersiapkan alat ataupun beberapa komponen yang dapat dirangkai sebagai power amplifier. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada tarafu. Tarafu di sini merupakan salah satu komponen mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam rangkaian sebuah power amplifier. Tarafu di sini dapat dijadikan sebagai power supply yang mana outputnya itu dapat menghasilkan sebuah tegangan DC ya. Selanjutnya di sini ada dioda. Untuk dioda di sini mempunyai nilai ampere dan juga polaritas ya. Dan diusahakan untuk nilai ampere dioda ini diusahakan itu di atas nilai ampere di terafu. Kalau di terafu kita menggunakan 5 ampere misalnya, maka di dioda kita itu bisa menggunakan 10 ataupun di atasnya ya. Selanjutnya di sini ada potensio. Di sini saya menggunakan B50K. Selanjutnya di sini ada transistor panel ya. Di sini saya menggunakan second. Ini hanya review saja ya. Teman-teman itu bisa menggunakan transistor panel yang lain ya. Selanjutnya di sini ada mika. Ini sebagai pelindung dari transistor panel ini agar nanti fase polaritasnya itu tidak menempel di heatsink ini. Selanjutnya di sini ada kabel. Diusahakan untuk kabel itu pilihlah kualitas yang bagus ya. Karena kualitas kabel di sini juga menentukan kualitas suara yang nantinya. Di sini ada elko, ada kapur dan juga soket ya. Di sini ada key driver ya. Ini saya menggunakan, ini hanya review saja ya. Di sini saya menggunakan SOCL 504. Di sini juga ada heatsink pendingin ya. Teman-teman saya rekomendasikan dalam memilih heatsink itu pilihlah yang tebal. Untuk jalur penyambungannya kita itu bisa mulai dari trafo terlebih dahulu ya. Kita tempatkan kabel ini ke situ ya, ataupun ke bagian ground trafo. Untuk voltnya kita itu bisa sesuaikan dengan volt yang ada di elko ya. Dari trafo kita hubungkan ke dioda ya. Selanjutnya dari ground trafo ke rangkaian elko ini. Selanjutnya kita pasang transistor ini ke heatsink ya. Selanjutnya dari transistor panel ini kita sambung ke key driver ya. Namun sebelum kita menyambung, alangkah baiknya kita cek jalur penyambungan terlebih dahulu ya. Takut ada yang salah. Karena kalau misal saja salah dalam penyambungan ke key driver ini, maka beberapa komponen yang ada di key driver ini itu akan mengalami kerusakan. Ini enggak ada petunjuk ya. Ini polos. Maka dari itu kita itu harus cek sendiri ya. Ini jalur basis plus kolektor dan ini emitter. Selanjutnya untuk jalur basis mainnya ini kolektor dan ini emitter. Dan ini output ke speaker nantinya ya. Selanjutnya kita cek jalur input dan juga jalur ground ya. Ini input dan ini jalur ground.
Lalu di sini ada air kapurnya. Kita sambung air kapur ini ke rangkaian emitor transistor ini. Lalu dari key driver ini kita sambung ke transistor panel ini ya. Basis key driver ke basis transistor panel ini. Kolektor ke kolektor. Input ke speaker ke rangkaian air output ini. Untuk transistor panel ini itu mempunyai polaritas ya. Y itu yang plus, yang SA itu yang min. Selanjutnya dari PSO ke bagian driver. Dari plus LQ kita sambung ke plus driver. Min LQ ke min driver. Bisa ke driver, bisa juga ke transistor panel ini ya. Selanjutnya penyambungan ke ini, ke potensio. Ini ada 3 kaki. Ini bagian D ataupun ground. Sedangkan untuk yang tengah ini jalur input dari key driver. Sedangkan yang ini ke input audio. Selanjutnya harus yang dari PLN ini kita sambung ke konektor tegangan AC yang ada di trafo ini. Inilah bentuk rangkaian dari sebuah power amplifier ya. Sebelum kita menyalakan power amplifier yang sudah kita rakit, alangkah baiknya kita itu cek terlebih dahulu ya. Kita cek instalasi penyambungan, takut ada yang salah. Kita cek di beberapa rangkaian komponen ini. Kita cek di bagian PSO, di driver, dan juga di bagian transistor panelnya. Kita cek sambungan di bagian PSO terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk nilai outputnya itu diusahakan harus imbang ya. Antara ground ke plus dan juga ground ke min. Selanjutnya cek di ini, di rangkaian key driver ini. Cek nilai DCO yang dihasilkan oleh key driver ini. Selanjutnya kita cek di bagian transistor panelnya ini. Cek jalur penyambungan, kita cek juga di tegangan biasnya. Diusahakan untuk tegangan bias di sini itu harus imbang ya, antara final SC dengan yang SA. Nah, kalau kiranya kita sudah yakin dengan komponen yang sudah kita rakit, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Lalu kita coba nyalakan power amplifiernya. Selanjutnya kita coba ke speaker ya. Kurang lebih seperti itu ya cara merangkai sebuah power amplifier. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.